Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Nela Ananda Putri. Hari ini saya akan mengulangi atau flashback materi fotografi. Yang pertama ada sejarah fotografi. Fenomena kamera obscura. Moti, seorang ilmuwan Tiongkok, mengamati fenomena kamera obscura pada abad ke-5 sebelum Masehi. Fenomena ini terjadi ketika adanya cahaya yang terpancar dari suatu benda melewati lubang kecil di ruangan gelap dan memproyeksikan bayangan benda tersebut. Fotografi masuk ke Indonesia pada pertama kali pada tahun 1857 ketika Woodbury dan Page membuka studio foto di Harmony, Batavia. Christian Sevas dikenal sebagai fotografer profesional pertama di Indonesia. Lalu pada saat tahun 1861, James Clerk Maxwell memperkenalkan foto berwarna pertama. Selanjutnya ada perkembangan fotografi. Perkembangan fotografi dimulai dari kamera obscura sebagai alat menggambar. Lalu pada 1826, Joseph Nicephore Niepce menghasilkan foto permanen pertama. Tahun 1839, Louis Daguerre memperkenalkan Daguerreotype yang lebih praktis. Pada saat 1888, George Eastman menciptakan kamera Kodak dengan film gulung, memudahkan fotografi untuk masyarakat umum. Dan fotografi warna berkembang pada abad ke-20, menggantikan hitam putih. Lalu ada kamera digital yang muncul pada 1970-an, memungkinkan gambar disimpan secara elektronik. Kini, fotografi telah terintegrasi ke dalam ponsel, menjadikannya mudah diakses dan bagian dari kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis fotografi. Jenis-jenis fotografi adalah berbagai macam jenis foto yang diambil oleh fotografer untuk menghasilkan foto yang bagus. Jenis yang pertama adalah fotografi manusia, yaitu mengambil gambar manusia sebagai objek utama. Yang kedua ada fotografi nature. Fotografi nature itu mengambil gambar benda dan makhluk hidup alami, seperti tumbuhan, hewan, gunung, dan hutan. Lalu selanjutnya ada fotografi arsitektur, yaitu mengambil gambar bangunan untuk menunjukkan keindahannya dari segi budaya, sejarah, konstruksi, dan desain. Jenis berikutnya yaitu fotografi potret, yaitu jenis fotografi yang mengambil gambar manusia sebagai subjek untuk menampilkan rupa, kepribadian, dan mood. Selanjutnya, jenis fotografi surrealisme, yaitu mengambil gambar yang dapat dikenali dengan cara yang unik dan seperti mimpi, seperti contoh di bawah. Lalu selanjutnya adalah fotografi petualangan, yaitu fotografi yang mengambil gambar petualangan. Biasanya, fotografinya diambil di alam terbuka. Nah, yang selanjutnya adalah bagian-bagian kamera dan kegunaannya. Yang pertama adalah tombol lensa. Tombol ini fungsinya sebagai pengunci lensa dengan bodi kamera DSLR. Yang kedua adalah grip. Grip adalah bagian menonjol di bagian kanan anatomi kamera DSLR yang fungsinya sebagai pegangan kamera supaya kita bisa memegang kamera dengan kuat. Nah, di dalam grip ini ada baterai kamera. Yang ketiga ada tombol lensa. Tombol ini fungsinya sebagai pengunci lensa dengan bodi kamera DSLR. Yang selanjutnya ada stabilizer. Biasanya stabilizer ini terdapat pada lensa-lensa yang ada autofokusnya. Di bawahnya ada tombol apakah fokus. Lensa akan dijalankan secara manual atau auto. Yang kelima adalah shutter. Shutter ini adalah tombol yang digunakan untuk mengeksekusi pengambilan gambar. Untuk yang selanjutnya adalah tombol flash. Tombol flash ini digunakan untuk mengaktifkan flash pada kamera DSLR. Lalu yang ketujuh adalah tombol dial. Tombol dial ini digunakan untuk mengatur kecepatan rana atau shutter speed. Yang kedelapan ada tombol display. Tombol display ini untuk menampilkan gambar yang telah diambil. Lalu yang selanjutnya adalah thumb wheel. Ini merupakan tombol modus pemotretan. Di sini kita bisa menggunakan basic zone untuk belajar fotografi awal-awal dan creative zone untuk fotografi yang sudah advance. Selanjutnya yang ke-10 ada built-in flashlight.
Lampu flash internal cukup untuk penerangan, tapi hanya bisa menghadap satu arah. Bagi yang baru belajar fotografi, cukup menggunakan flash internal. Lalu yang ke-11 ada anti-red eye. Anti-red eye adalah penangkal mata terlihat merah saat menggunakan lampu flashlight. Yang ke-12 ada viewfinder yang merupakan istilah lain dari jendela bidik. Jadi, apapun output yang dilihat akan sama hasilnya jika dilihat dari viewfinder atau LCD. Di viewfinder juga ada informasi-informasi seputar kecepatan aperture, titik fokus, metering, dan sebagainya. Nah, di bagian viewfinder ini ada bagian karet yang seperti bantalan yang disebut eyepieces. Fungsinya untuk menahan cahaya yang masuk ke dalam viewfinder supaya objek benar-benar real. Lalu yang selanjutnya yang ke-13 adalah monitor LCD. Monitor LCD di sini memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama adalah untuk melihat hasil gambar yang sudah difoto. Yang kedua adalah untuk menampilkan info-info dan settingan pada kamera. Dan yang terakhir adalah untuk live view. Fitur live view ini fungsinya sama seperti viewfinder, yaitu sebagai alat melihat objek yang dibidik. Yang selanjutnya adalah tombol navigasi. Fungsi tombol navigasi adalah untuk mengendalikan fungsi kamera dan membantu melihat gambar yang sudah diambil. Tiap-tiap kamera DSLR berbeda-beda dalam menampilkan fitur ini. Ada yang berbentuk scroll, analog, dan tombol 4 arah biasa. Untuk kamera DSLR Canon, tombol 4 arah merupakan shortcut white balance, jenis autofocus, picture style, dan drive mode. Selanjutnya adalah tombol AV. Tombol ini adalah untuk mengatur bukaan diafragma atau aperture. Bukaan diafragma tergantung jenis lensa yang dipakai. Lalu ada tombol FNQ. Tombol FNQ merupakan salah satu tombol pengaturan menu, bisa digunakan untuk setting white balance dan metering. Yang ke-17 adalah tombol zoom in dan zoom out. Fungsinya bukan menzoom objek pada saat membidik, tapi menzoom gambar yang sudah kita foto yang muncul di LCD. Yang selanjutnya adalah tombol live view. Tombol live view ini digunakan untuk membidik objek lewat LCD. Selanjutnya adalah tombol menu dan info. Tombol menu sebagai pengaturan kamera DSLR, sedangkan info untuk mengetahui info foto yang diambil. Yang selanjutnya adalah tombol preview. Tombol preview ini untuk melihat hasil foto yang telah diambil. Yang terakhir adalah tombol hapus. Tombol hapus ini fungsinya untuk menghapus foto dari memori. Itu saja penjelasan materi saya tentang flashback yang saya pelajari di materi fotografi ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.